Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita dapat mengikuti diskusi pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan memberitahu acara di diskusi pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga sesi tanya jawab. Baiklah, untuk mengawali diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara kedua yaitu pembacaan materi yang berjudul perkuliahan sosiologi. Apa itu sosiologi? Pendekatannya, paradigma pengetahuannya. Pendahuluan, pengantar dan ruang lingkup sosiologi. Definisi sosiologi. Fitirin Sorikin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dan moral. Reucek dan Weren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara individu dengan kelompok masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, rasional, dan empiris, berusaha mencari pengetahuan umum. Objek material sosiologi. Objek material sosiologi adalah masyarakat, di mana yang dilihat adalah hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, bercampur dalam waktu yang sama, sadar merupakan kesatuan, merupakan suatu sistem bersama. Terjadinya masyarakat karena adanya dua hasrat dalam diri manusia, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain di sekelilingnya, keinginan menjadi satu dengan lingkungannya. Setiap masyarakat mempunyai komponen dasar yang membangun sistem populasi, kebudayaan, hasil kebudayaan material, organisasi sosial, dan lembaga sosial. Kaitannya dengan teori sosial. Fungsi teori adalah menjelaskan dan memberikan petunjuk terkait sosiologi secara ilmiah terkait fakta-fakta sosial. Istilah sosiologi dinyatakan secara jelas oleh Auguste Comte. Tokoh sebelumnya membahas tentang masyarakat, Plato, Aristoteles, Hobbes, John Locke, dan lain-lain. Teori sosiologi setelah Comte dari mazhab geografi, mazhab organis, mazhab formal, mazhab psikologi, mazhab ekonomi, mazhab hukum. Paradigma sosiologi dan teori pendekatannya. Ada beberapa definisi tentang sosiologi. Hal tersebut karena adanya perbedaan filsafat yang melandasi para sosiolog, sehingga menyebabkan adanya ketidaksamaan pandangan tentang pengertian sosiologi. Di samping itu, teori-teori yang dikemukakan oleh para sosiolog juga berbeda dalam membahas hakikat makna sosiologi. Adanya perbedaan mengenai pengertian sosiologi tersebut, juga karena adanya perbedaan paradigma tentang sosiologi. Menurut George Ritzer, 1975, paradigma sosiologi ialah 1. Paradigma fakta sosial. 2. Paradigma definisi sosial. 3. Paradigma perilaku sosial. Dengan demikian, sebagai akibat adanya perbedaan paradigma dan teori itu, maka konsekuensinya, metode pendekatan yang digunakan oleh para sosiolog terdapat perbedaan. Meskipun terdapat perbedaan di antara para sosiolog mengenai pengertian sosiologi, tetapi pada dasarnya dapat dikemukakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang individu, masyarakat, dan hubungan antara keduanya. Apabila ditinjau dari sejarah lahirnya sosiologi, maka hal itu sangat erat hubungannya dengan apa yang terjadi di benua Eropa bagian barat, yaitu tumbuhnya kapitalisme, perubahan sosial politik, tumbuhnya individualisme, reformasi Martin Luther, lahir dan tumbuhnya ilmu pengetahuan yang bersifat modern, perkembangan rasa percaya diri, dan revolusi industri serta revolusi Prancis. Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka sosiologi akan berkembang, sebab masyarakat yang senantiasa perkembangannya akan menuntut.
adanya pengertian dan pemahaman terhadap substansi permasalahannya. Konsekuensinya, lahirlah teori-teori dengan maksud sebagai acuan dalam pemecahan masalahnya. Apakah itu teori yang bersumber pada paradigma fakta sosial, tindakan sosial, perilaku sosial, atau teori-teori yang bersifat alternatif. Selanjutnya, George Isler dalam bukunya yang berjudul Sosiologi, A Multiple Paradigm Schemes, 1975, halaman 34 sampai 184, Almandani Penny 1985 halaman 15 sampai 97 menyatakan bahwa paradigma dalam sosiologi yaitu sebagai berikut. 1. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ini bersumber dari karya Emil Durkheim yang berjudul The Rules of Sociological Method tahun 1895 dan Swicket 1897. Selanjutnya, bertolak dari karya tersebut di atas, ia mengemukakan suatu cara untuk menerangkan kenyataan perubahan sosial secara ilmiah dan positif. Dalam arti, suatu analisis yang menggunakan pemikiran yang bertumpu pada fakta yang bersifat empiris. Pandangannya yang demikian itu adalah sebagai suatu upaya menyelamatkan sosiologi dari cengkraman, filsafat, dan psikologi yang dianggap semata-mata tidak mendasarkan fakta empiris. Dalam karyanya yang kedua tersebut di atas, atau Swikat, ia memberikan suatu ilustrasi bahwa masalah bunuh diri adalah suatu fakta empiris yang terjadi di Prancis sebagai akibat merosotnya perekonomian negara, yang mengakibatkan merajalelanya pengangguran dan bunuh diri. Hal yang terakhir ini merupakan salah satu faktor yang mendorong Emil Durkheim cenderung berkecimpung dalam bidang sosial. Implikasi metodologi dari definisi fakta di atas dalam rangka penelitian terhadap pokok permasalahan sosiologi. Penganut paradigma, fakta sosial mempunyai suatu kebiasaan penggunaan kuesioner dan wawancara. Tampaknya mereka kurang begitu senang menggunakan metode pengamatan observasi karena dirasa tidak tepat untuk menjaring data dalam penelitian fakta sosial. Paradigma definisi sosial. Prinsip rasionalitas memberikan suatu landasan kuat terhadap paradigma definisi sosial yang didasarkan pada karya Max Weber. Menurut paradigma ini yang dianggap sebagai suatu kenyataan sosial yaitu tindakan sosial. Sebelum membahas konsep Max Weber tentang tindakan sosial sebagai sesuatu kenyataan sosial dalam sosiologi, maka kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu pandangannya tentang kenyataan yang konkret. Masalah kenyataan yang konkret tersebut sebenarnya telah lama diperdebatkan, misalnya oleh Plato, Aristoteles, Anselmus, dan Abelardus. Di satu pihak, bagi mereka yang menganut paham universalisme, menyatakan bahwa yang benar adalah yang umum. Di lain pihak, yang menganut paham nominalisme, menyatakan bahwa yang benar adalah yang khusus dalam arti ada secara konkret. Selanjutnya, bertolak dari hal tersebut di atas, maka muncullah paham subjektivitasme dan objektivisme. Metode yang digunakan dalam paradigma definisi sosial ialah observasi dalam rangka mengamati untuk memahami agar dapat menyimpulkan makna tentang akibat yang timbul dari perilaku sosial antar hubungan sosial. 3. Paradigma perilaku sosial. Paradigma ini dikemukakan oleh B.F. Skinner dengan maksud ingin menjelaskan asas-asas yang terdalam dalam psikologi, aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Menurut pendapatnya, yang menjadi objek penelaahan sosiologi adalah perilaku manusia yang nyata dan konkret serta kemungkinan pengulangannya. Dengan demikian, perilaku manusia yang menjadi objek sasaran sosiologi, yaitu tindakan yang dapat diserap secara indrawi dan kemungkinan keajekannya. Di samping itu, menurut paradigma perilaku sosial dinyatakan bahwa tingkah laku individu yang langsung berkaitan dengan lingkungan dan menimbulkan konsekuensi berupa akibat akan adanya perubahan pada lingkungan dapat menyebabkan adanya perubahan tingkah laku individu yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud lingkungan dalam hal ini yaitu sebagai segala macam objek sosial dan objek yang bukan sosial. Dalam hal ini, George Herman mengakui bahwa suatu fakta sosial dalam menyebabkan fakta sosial yang lain, sekalipun hal itu belum dapat dikatakan sebagai pemberian penjelasan,
Menurutnya, hal itu harus dijelaskan lewat pendekatan psikologi, yaitu dengan pendekatan perilaku. Adapun mengenai metode yang digunakan oleh paradigma perilaku sosial, yaitu dengan kuesioner, wawancara, dan observasi. Sekalipun dalam paradigma ini banyak menggunakan eksperimen. Baiklah, pembahasannya sudah sampai begitu saja. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan pada materi tersebut? Saya persilakan. Saya ingin bertanya, Fauzan. Ya, silakan Bagaimana Saudara pendekatan MKS Rapli. bagaimana pendekatan sosiologis dalam menghadapi kriminalitas? Oke. Tolong Saudara Rapli ditulis di kolom chat pertanyaannya. Baik. Baiklah, pertanyaan tersebut saya simpan terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Fauzan. Ya, silakan Saudara Rosa. Saudari Zani. Ya, Saudari Rosa. Apa itu fungsi sosiologi? Oke, baiklah. Terima kasih pertanyaannya. Silakan ulangi pertanyaannya di kolom chat. Baiklah, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Baiklah, siapa? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Saudara Taufik Rizky. Apa saja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadi perubahan sosial tersebut? Sekian dan terima kasih. Oke. Silakan Saudara Taufik Rizky untuk mengulangi pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik, Pak. Baiklah, berikan saya sedikit waktu untuk mengumpulkan jawabannya. Oke. Baiklah. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Taufik Rizky. Pertanyaannya yaitu, faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sosial? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor internal yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama yaitu penemuan baru. Penemuan baru dapat terjadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal. Yang kedua yaitu adanya konflik sosial. Konflik sosial dapat menyebabkan perubahan sosial karena yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Secara umum, konflik sosial dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan kecemburuan sosial. Contohnya, kebijakan yang diberlakukan pemerintah terkadang dapat menimbulkan konflik sosial apabila terdapat perbedaan pendapat dari masyarakatnya. Apabila perbedaan pendapat dari masyarakat cukup berseberangan dengan pandangan pemerintah, maka masyarakat dapat melakukan demonstrasi. Yang ketiga yaitu pemberontakan. Yang ketiga, pemberontakan, yaitu pemberontakan atau revolusi adalah usaha menentang dan mengganti sistem atau tatanan yang telah lama berjalan. Pemberontakan dapat terjadi apabila adanya kekecewaan terhadap suatu sistem atau tatanan. Contoh dari pemberontakan adalah perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengusir penjajah.
Yang ketiga, dinamika penduduk. Dinamika penduduk atau biasa disebut dengan demografi adalah berubahnya kondisi penduduk. Dan perubahan kondisi ini dapat menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi dinamika penduduk, yaitu natalitas, kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi, perpindahan penduduk. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu 1, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam dan di luar kehendak manusia. Beberapa contoh yaitu seperti banjir, erupsi, gunung api, serta tsunami, dan lain-lain. Yang kedua, peperangan. Peperangan dinyatakan sebagai faktor eksternal karena datang dari luar masyarakat, bahkan dapat berasal dari luar negara. Yang ketiga yaitu pengaruh budaya lain. Adanya pengaruh dari budaya lain atau budaya luar dapat menyebabkan perubahan pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah budaya Korea yang kini sudah tidak asing di Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Apakah saudara Taufik Rizky ada tanggapan? Sepertinya tidak. Saya sangat puas dengan jawaban Anda. Terima kasih. Terima kasih pada saudara Taufik Rizky yang sudah menanya. Oke. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rosa, yaitu apa itu fungsi dari sosiologi? Fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi yaitu yang pertama yaitu bisa sebagai tempat penelitian itu sebagai penelitian. Sudah pastinya bagi mahasiswa sosiologi maupun alumni serta akademis yang berkecimpung dalam ilmu sosiologi, fungsi penelitian menjadi bagian penting. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana gejala sosial atau fenomena sosial masyarakat yang berkembang. Yang kedua, yaitu fungsi sosiologi sebagai pembangunan. Gejala sosial, permasalahan sosial, fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat, bagi sosiologi itu menjadi bagian penting dalam melakukan pembangunan, baik untuk pembangunan manusia serta fisik, begitu juga dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan memberikan penilaian adanya suatu pembangunan tersebut. Sosiologi dalam hal ini memberikan fungsinya sebagai penyimpanan data sosial yang memang diperlukan dalam melakukan pembangunan tersebut. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi sosial sebagai perencanaan sosial. Setelah fungsi yang pertama dan kedua tadi yaitu fungsi sebagai penelitian dan pembangunan, yang ketiga ini yaitu fungsi di mana sosiologi melakukan persiapan dalam perencanaan sosial. Tujuan dari perencanaan ini adalah bagaimana mempersiapkan masa depan, perkembangan, kemajuan, dan pencegahan atau preventif mengatasi gejala sosial kemasyarakatan. Yang keempat, yaitu fungsi sosiologi sebagai pemecahan masalah gejala sosial. Masalah sosial yang timbul tentunya kita sendiri tidak menginginkannya ada, karena tidak bisa memberikan dan mengganggu serta berdampak bagi keberlangsungan kehidupan. Yang keempat, fungsi sosiologi yaitu sebagai pemecahan masalah gejala sosial. Adanya gejala sosial atau masalah sosial di masyarakat memang suatu peristiwa yang tidak bisa muncul kapan, di mana saja, sesuai dengan perkembangan kehidupan warga atau individunya. Masalah sosial yang timbul tentunya kita sendiri tidak menginginkan ada karena bisa memberikan. Dan contoh saat ini adanya pandemi virus COVID-19 memberikan dampak pada manusia di seluruh dunia. Baiklah, pertanyaannya jawabannya sudah saya jawab. Apakah ada tanggapan dari MG Rapli?
Apakah ada tanggapan dari saudara Taufik Rizky? Pertanyaan Rosa itu kan. Sepertinya tidak. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudara MGS Rafli, yaitu bagaimana pendekatan sosiologis dalam menghadapi kriminalitas? Pendekatan sosiologis dalam menghadapi kriminalitas adalah mencari sebab terjadinya tindakan kriminalitas tersebut dan mencari cara atau solusi terjadinya tindakan kriminalitas tersebut. Baiklah, jawabannya apakah ada tanggapan dari saudara MGS Rafli? Rasa tidak. Sudah cukup jelas jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada saudara MGS Rafli. Baiklah, sesi tanya jawab pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya pada diskusi hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.